Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kali Ngundil sudah berhasil mempengaruhi beberapa tokoh silat papan atas untuk ikut andil dalam mengeroyok Wiro Sableng. Berhasilkah Kali Ngundil meraih impiannya membalas sakit hatinya? Puncak Gunung Tangkuban Perahu, hari 13, bulan ke-12. Angin dari utara bertiup kencang, mengalahkan tiupan angin barat yang menghembus sepoi-sepoi basah. Puncak Gunung Tangkuban Perahu diselimuti kesunyian abadi. Tapi hari itu, agaknya kesunyian abadi itu akan sirna oleh kedatangan manusia-manusia pembuat perhitungan. Akan pupus dilanda dendam kusumat orang-orang sakti. Kawah gunung yang lebar mengepulkan tiada henti asap tipis berbau belerang. Beberapa puluh kaki dari tepi kawah berderet pohon-pohon cemara berdaun lebat subur, menjulang tinggi dan lurus. Saat itu, matahari pagi sudah naik tepat antara titik tertinggi dan titik permulaan terbitnya. Angin utara bertiup lagi dengan kencang. Daun-daun pohon cemara melambai-lambai. Dan di antara kerisikan-kerisikan gesekan daun-daun pohon-pohon cemara itu, maka terdengarlah suara siulan yang mengumandangi seluruh puncak gunung Tangkuban Perahu. Suara siulan itu juga seperti mau menggelagaki kawah belerang dan menampar-nampar kabut belerang yang meliuk-liuk ke permukaan kawah. Suara siulan itu tidak teratur, tidak membawakan sebuah lagu atau tembang, nadanya tak menentu. Namun ketidakteraturan dan ketidakmenentuan itu anehnya bila didengar dengan seksama akan merupakan suatu lagu aneh bernada ajaib. Suara siulan itu membuat pendengarnya akan terkatung-katung ke dalam suatu dunia khayal. Tapi di pagi yang menjelang siang itu, di puncak gunung Tangkuban Perahu itu, tak satu orang pun yang ada selain manusia yang mengeluarkan suara siulan tadi. Dan siapakah manusia ini adanya? Suara siulan itu datang dari pohon cemara yang paling tinggi, tanda bahwa manusianya pun berada di sana. Dan manusia ini tiada lain daripada Wiro Sableng, si pendekar kapak maut naga geni 212. Mengapa dia sampai berada di puncak gunung itu adalah sehubungan dengan tantangan musuh lamanya Kali Ngundil. Namun, pendekar muda itu sampai saat itu tak pernah menyangka bahwa apa yang bakal ditemuinya di puncak gunung itu kelak bukan hanya Kali Ngundil seorang, tapi juga beberapa tokoh dunia persilatan yang terkenal serta sakti. Wiro terus juga bersiul-siul sambil sesekali layangkan pandangannya ke seantero puncak gunung. Sepi dan suasana tenang-tenang saja. Dilayangkannya pandangannya ke kaki dan lereng gunung, juga segala sesuatunya masih diselimuti kesunyian dan ketenangan. 2 kali sepeminuman teh telah lewat. Telinga pendekar 212 yang tajam dan terlatih, baik itu sayup-sayup mendengar suara sesuatu. Segera pemuda ini hentikan siulannya. Kepalanya diputar ke arah timur, puncak gunung dari mana datangnya suara itu. Masih belum kelihatan apa-apa, tapi suara yang didengarnya tambah nyaring. Beberapa ketika kemudian, dari balik gundukan tanah keras tepi kawah sebelah timur, kelihatan muncul kepala seseorang menyusul dada dan badannya.
sosok tubuh manusia ini ternyata bukanlah kaleng ngundil karena tangannya tidak buntung. Lain yang ditunggu, lain yang datang. Desis Wiro Sableng dalam hati. Kedua matanya terus memandang tak berkesip pada manusia yang baru datang ini. Orang ini dilihat yang memandang berkeliling, agaknya mencari-cari sesuatu, mungkin mencari seseorang. Umurnya sudah lanjut. Menurut taksiran Wiro, paling rendah 50 tahun. Meskipun tua, tapi tubuhnya kekar. Pada pinggangnya kelihatan tersisip sebilah keris emas. Dari gerak-gerik yang enteng dan tenang, Wiro tahu bahwa orang tua ini pastilah seseorang yang menguasai ilmu silat dari tingkat tinggi. Mungkin sekali dia diam di sekitar puncak Gunung Tangkuban Perahu. Atau mungkin pula kedatangannya ke situ hanya satu kebetulan saja dengan hari di mana aku akan membuat perhitungan dengan kaleng ngundil. Demikianlah pendekar 212 berpikir-pikir dalam hatinya. Sementara itu, si orang tua tak dikenalnya dilihatnya berdiri di tepi kawah, memandang ke bawah, lalu memutar tubuh dan menjelajahi seluruh permukaan gunung dengan sepasang matanya yang kecil tetapi tajam. Kemudian, orang tua ini pada akhirnya melangkah ke arah deretan pohon-pohon cemara dan di sini duduk melepaskan lelah. Wiro maklum kini bahwa orang tua itu datang ke situ adalah mencari seseorang, dan ketika orang itu tak ditemuinya, dia memutuskan untuk menunggu. Karena merasa tak punya urusan dengan si orang tua, Wiro tetap saja berada di tempatnya di atas pohon cemara tinggi. Matahari bergerak juga menuju ke puncak tertingginya. Wiro masih terus memperhatikan si orang tua. Mendadak, diputarnya kepalanya ke arah selatan, sesosok tubuh kelihatan berkelebat. Kedatangan manusia ini boleh dikatakan tidak terdengar atau tak tertangkap oleh telinga Wiro Sableng. Nyatanya, kehebatan ilmu lari dan ilmu mengentengkan tubuhnya. Apa yang menarik pendekar 212 ialah bahwa manusia ini bukanlah kaleng ngundil yang tengah ditunggunya. Orang ini berbadan katek. Kepalanya sula licin dan berkilat-kilat ditimpa sinar matahari. Kedua telapak kakinya bukan saja lebar, tapi juga tebal seperti kaki gajah. Tiba-tiba, pendekar 212 ingat akan keterangan gurunya Eyang Sintu Gendeng. Menurut gurunya itu, di puncak Gunung Lawu berdiam seorang tokoh silat utama bernama Tapak Gajah. Kehebatan Tapak Gajah ialah telapak pada sepasang kakinya yang berbentuk kaki gajah. Jangankan manusia, batu pun kalau ditendang akan hancur lebur. Dan memang pada saat itu Wiro menyaksikan sendiri bagaimana tanah gunung yang diinjak kedua laki-laki itu meninggalkan bekas amblas sampai setengah dim. Mungkin sekali manusia ini adalah Tapak Gajah, membatin Wiro Sableng. Tapi kenapa pula dia jauh-jauh bisa muncul di sini? Selagi dia membatin begitu rupa, Wiro Sableng terkejut pula melihat bagaimana si orang tua yang duduk di bawah pohon cemara tiba-tiba berdiri tegak menyambuti kedatangan si manusia katek. Bagaimana selanjutnya? Apakah akan ada bentrokan di antara keduanya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.